Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi yang bisa kita dengarkan penyampaian dari salah satu apa ya, salah satu sebetulnya orang yang punya kepentingan. Jadi seperti itu. Seorang DPR punya wewenang lalu melakukan hal yang tidak sesuai dengan harapan. Ini kan menjadikan masalah besar. Kita melihat Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini memang apa namanya, ini kan dari PKS, Aliansi Ba'alawi, seperti itu. Ini kita waspadai. Kok bisanya menyampaikan bahwa pondok pesantren itu salah satu sarang narkoba. Ini kan menghinakan pondok pesantren seperti itu. Apalagi mengatakan kiai itu melakukan jual beli narkoba. Ini maksudnya apa? Dan saya kira kita masyarakat perlu kritisi, perlu kita apa namanya, apa sih maksud dari Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini? Ini kan membohongi masyarakat, membohongi aparat, dan membohongi pemerintah. Kok dikatakan pondok pesantren itu melakukan jual beli narkoba? Kan seperti itu. Dan ini kita dipermalukan lagi gitu. Ataukah memang sengaja membuat apa namanya, suara-suara agar pondok pesantren itu jatuh? Ini kan membahayakan. Kita tahulah apa namanya kekurangan dan kelebihan, tapi kan nggak boleh dikonotasikan sebagai pondok pesantren itu yang menjual barang terlarang, apalagi sudah diharamkan oleh agama. Jadi seperti itu. Dan ketika dinamika hari ini, para kabib dengan kepalsuannya, para kabib membuat makam-makam palsu di mana-mana, itu fakta dan kejadian gitu loh. Dan apa yang kami sampaikan keterkaitan kepalsuannya itu sebetulnya adalah dengan keilmuan, karena memang fakta. Dan perlu diketahui para ba'alawi itu memang tidak merasa berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama, tidak mau berterima kasih kepada pondok pesantren, dan hari ini malah justru menjatuhkan pondok pesantren. Itu sudah sangat jelas sekali gitu, apa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar Al-Habsyi ya. Ini Ba'alawi, ini jangan-jangan keturunan Aidit ya. Ini sama kelakuannya. Jadi ini cukup jelas. Dan kami di daerah-daerah merasa khawatir sejak awal gitu. Sudah begitu lama, sudah 4 tahun berjalan polemik nasab. Ini sudah cetowelo-welo. Dan karpet merah keterkaitan PKS itu karena memang didukung oleh Nahdlatul Ulama dulunya gitu loh. Karena setahunya bahwa para kabib itu cucu Nabi gitu loh. Dan ternyata memang semuanya kelakuannya itu hampir sama kan. Kalau tidak kalau tidak apa namanya menipu ya, kalau tidak cabul ya ngibul ya, kalau tidak cabul ya ngibul. Itu ini akan ngibul, ini bahaya. Ketika seperti ini, narasi seperti ini, seperti Habib Abu Bakar, kita diamkan, kita biarkan, ya akan menjadi virus di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kondisi masyarakat hari ini, sedang perang, sedang
ekonomi menurun, walaupun toh ada resistensi positif, tapi kan begitu banyaknya kekhawatiran di masyarakat. Kenapa malah seorang DPR, Habib Abu Bakar, saya lihat ini bukan suara DPR, ini suara pribadinya kan, kelakuannya kan seperti itu. Atau suara PKS, memang PKS partai yang satu ini kita waspadai bahwa aliansi Ba'alawi ini sangat membahayakan, apalagi di parlemen. Ini kan apa namanya, menurunkan nilai-nilai kehasanahan pondok pesantren, menurunkan nilai-nilai bagaimana kepercayaan masyarakat kepada pondok pesantren. Dan hari ini pondok pesantren sedang berjuang bagaimana anak-anak Nusantara itu bisa berkiprah di nasional atau internasional. Mana PKS, mana Kabib kan. Dan kita merasa heran gitu. Orang seperti ini saya kira untuk ke depan nggak usah dipilih kan. Bagaimana perasaan kiai-kiai di kampung, kiai-kiai yang berjuang memberikan kehasanahan, memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Ketika di framing atau ketika dikonotasikan sebagai pondok pesantren itu sebagai gudang apa namanya, mafia narkoba. Bukankah Ba'alawi itulah gudang mafia narkoba? Ini kan semacam playing victim. Kita melihat beberapa di daerah-daerah siapa yang mendawiri kiai-kiai pondok pesantren, yang apa namanya meminta anak dari kiai-kiai pondok pesantren, itu kan Ba'alawi. Dan ini sama saja kelakuan Rizik, kelakuan Bahar, kelakuan LBY, kelakuan Dul Qadir. Dan hari ini terbuka kembali dari parlemen seperti Habib Abu Bakar. Saya kira masyarakat Nusantara akan jangan lagi mengundang, jangan lagi memilih dari kader partai tersebut, karena jelas partai tersebut ingin menghancurkan pesantren kan seperti itu. Apa sih apa namanya yang bisa didapat dari penyampaian salah satu DPR Abu Bakar, Habib Abu Bakar Al-Habsyi Ba'alawi ini? Apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat keterkaitan yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar yang kita dengarkan tadi? Itu kan sama saja kelakuannya. Kita lihat notasinya, penyampaiannya dengan Bahar, dengan Rizik, itu kan satu paket. Dan ini sudah terbongkar. Ini menjadi kewaspadaan bagi kita bahwa kepalsuan nasabah Alawi ini memang membahayakan di segala lini, entah di bagian kanan yang keras atau di bagian kiri yang lembut. Jadi yang sok keras dan sok lembut. Dan kita lihat seperti Abu Bakar ini tidak kelihatan, tapi ternyata memang apa namanya menusuk pondok pesantren dari belakang, menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan fakta. Kan bahaya ketika nanti kiai dikonotasikan sebagai penjual narkoba karena urusan cuan, ini kan bahaya. Dan saya kira ke depan tidak perlu dipilih orang yang seperti ini. Dan ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, dan semoga warga Nusantara tercerahkan dengan adanya tesis Kiai Haji Ahmaduddin, penyampaian dari Gus Abbas, penyampaian dari
banyak sekali masukan kan seperti itu. Dan ini pelajaran bagi kita semua, tidak boleh ada orang yang mengkonotasikan, menyampaikan bahwa pondok pesantren itu sebagai gudang narkoba. Ini kan bahaya. Bagaimana pendapat pemerintah, bagaimana pendapat kepolisian jika itu dikabulkan? Dan ini sudah terlihat bahwa kebencian klan Ba'alwi memang tidak bisa membuktikan bahwa mereka sebagai cucu Nabi gitu loh. Dan DNA pun mereka bukan orang Arab gitu, apalagi cucu Nabi kan seperti itu. Dan ini menjadi perhatian kita semua. Saya akhiri, akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.